Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Siti Maryam di tempat yang terasing, di tempat yang jauh, di bawah pohon kurma, dengan pedihnya ia melahirkan. Dan lahirlah seorang anak laki-laki, yakni Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah lahir, kini tiba waktunya untuk membawa bayi itu pulang ke kampung halamannya. Dan ia sudah bersiap-siap untuk menghadapi cemoohan, gunjingan yang mungkin akan menghinakan Siti Maryam sendiri. Tapi Allah sudah memberi petunjuk bahwa Siti Maryam tidak boleh bicara apa-apa, berpuasa untuk tidak berbicara. Dan biarlah yang berbicara itu adalah bayi Isa. Kisah ini dapat dilihat dalam Al-Quran, surat Maryam mulai ayat 27 sampai ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Dengan digendong sang bayi dibawa pulang ke kampung halamannya. Dan masyarakat sudah melihat bahwa Siti Maryam dengan anaknya, dengan bayinya itu. Kemudian mereka mencemoohnya dan mengatakan, "Wahai Maryam, kamu telah melakukan perbuatan yang munkar." Mungkin dengan kata lain, kamu telah melakukan perbuatan zina sehingga melahirkan anak tanpa ayah. Kemudian ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Hei saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Wahai Maryam, itu panggilan saudara perempuan Harun, itu maksudnya Maryam. Wahai Maryam, bapakmu orang baik-baik. Ibumu juga bukan seorang pezina. Tapi kenapa kamu anaknya malah melahirkan seorang bayi tanpa ayah? Kemudian ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Ketika mereka, masyarakat mengoceh, Siti Maryam tidak berbicara apa-apa. Kemudian dengan isyaratnya Siti Maryam menunjuk bayi itu. Dan mereka kemudian berkata, "Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi itu? Bagaimana mungkin bayi itu bisa berbicara kepada kami? Padahal bayi itu benar-benar masih kecil, masih bayi, masih di dalam ayunan." Bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat. Masih surat Maryam ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sang bayi itu. Bagaimana kata-katanya? "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Begitulah bayi itu berbicara dengan jelas, dengan lantang bahwa Isa mengaku, "Aku ini hamba Allah. Dia Allah memberiku kitab dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi." Kemudian ayat selanjutnya, ayat 31 sampai ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya
wa barram biwalidati wa lam yaj'ani jabbarong syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang artinya, dan dia Allah menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku agar aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Begitulah kata-kata dari bayi Nabi Isa. Ia berbicara dengan tegas, dengan lantang. Dan ia mengatakan bahwa Allah telah menjadikan ia seorang hamba yang berbakti di mana saja. Berbakti kepada Allah. Bahkan Allah sudah memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama hidup. Dan memerintahkan kepada aku agar aku berbakti kepada ibu. Di sini menunjukkan bahwa pertama, seorang ibu harus dihormati. Anak harus berbakti kepada ibu. Tentu ibu yang baik. Ia sudah melahirkan, atau Siti Maryam sudah melahirkan Isa. Bukan dengan cara yang salah. Bukan dengan cara berzina. Tetapi dengan cara yang baik karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Karena itu aku harus berbakti kepada ibuku. Begitu kata Nabi Isa, seorang bayi yang berbicara. Dan kemudian ia menyimpulkan dari seluruh kisahnya dalam ayat yang terakhir itu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Kemudian pada hari aku meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat menjadi nabi. Dan ia adalah orang yang sejahtera dari lahir, kemudian sampai ia meninggal dunia, dan sampai ia kelak di akhirat menjadi orang yang salamun, yang memiliki kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian riwayat tentang Nabi Isa berkaitan dengan kelahirannya dari ibunya, yakni Siti Maryam. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita bahwa memang Allah Maha Kuasa. Apabila Allah berkehendak tentang sesuatu, maka Allah tinggal berkata, kun, jadilah. Maka fayakun, jadilah ia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua itu untuk ujian kepada umatnya. Dan ternyata berdasarkan beberapa kitab tafsir yang saya baca, bahwa orang-orang Nasrani tidak percaya bahwa bayi Nabi Isa mengucapkan kata-kata itu. Mereka tidak percaya. Sampai sekarang mereka tidak percaya. Kita sebagai umat Islam jelas harus percaya dan yakin. Karena yang menceritakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kitab kita, kitab umat Islam. Jelas kita sangat percaya bahwa Nabi Isa ketika bayi berbicara sebagaimana pembicaraan yang terdapat dalam ayat ini. Surat Maryam mulai ayat ayat 30 sampai ayat 33. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.